Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Tanzil Afghani dari channel Sumber Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sumber energi, yang mana pembahasan kita kali ini merupakan materi kelas 3 Sekolah Dasar tema 6 subtema 1. Sebelum memasuki pembelajaran, ayo kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Matahari yang diciptakan oleh Nur Hasanah dengan birama 2/4. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang Esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari Dia, pohon-pohon menari Dia. Setelah menyanyikan lagu Matahari, nah sekarang kita telaah apa itu matahari. Nah, matahari adalah sumber energi terbesar di alam. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas atau kalor yang tidak pernah habis. Energi cahaya dan panas matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Seperti halnya pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan bantuan cahaya matahari untuk dapat melakukan proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan, di mana tumbuhan menyerap karbon dioksida melalui daun-daunnya dan menyerap air melalui akarnya, dan dengan bantuan cahaya matahari serta klorofil, yaitu zat yang terkandung dalam tumbuhan itu sendiri, maka tumbuhan akan menghasilkan oksigen, yaitu udara bersih yang dapat kita hirup, serta karbohidrat. Dari proses fotosintesis ini dapat kita simpulkan bahwa cahaya matahari memang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa bantuan cahaya matahari, maka tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Selain matahari, di alam kita juga dapat menjumpai beberapa macam sumber energi. Nah, berikut macam-macam sumber energi. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi ada matahari, udara, minyak bumi, makanan, api, dan air. Nah,
semua sumber energi ini dapat kita jumpai di sekitar kita setiap hari. Lalu, energi apa yang dapat dihasilkan? Energi yang dapat dihasilkan diantaranya yaitu energi listrik, energi cahaya, energi gerak atau kinetik, energi panas, dan energi bunyi. Ini adalah beberapa energi yang dapat dihasilkan dari sumber energi yang sudah kita bahas. Bagaimana energi tersebut dihasilkan dari sumber energi? Beberapa di antaranya ada yang menggunakan alat. Contohnya, seperti pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu memanfaatkan energi yang dihasilkan atau yang ada di alam untuk dirubah menjadi energi listrik. Contohnya, PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ada juga PLTB, pembangkit listrik tenaga angin bayu. Dan ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana proses yang terjadi pada pembangkit listrik? Nah, sekarang kita simak pembahasannya. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Biasanya, pembangkit listrik tenaga air dibuat dalam bentuk waduk atau bendungan. Mulanya, kita menampung air dalam sebuah wadah yang disebut dengan waduk. Pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan energi gerak air yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Air yang bergerak dengan tekanan tinggi tersebut akan dialirkan melalui pipa menuju ke turbin. Pada saat air tersebut melewati turbin, maka turbin itu akan berputar. Nah, perputaran turbin akan membuat generator juga ikut berputar. Generator yang berputar inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin bayu. Pembangkit listrik ini sistem kerjanya hampir sama dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yaitu dengan memanfaatkan energi gerak angin untuk memutar baling-baling yang ada pada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ketika baling-balingnya sudah berputar, secara otomatis generator yang ada di dalam akan ikut berputar. Nah, generator yang berputar inilah yang dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik yang dihasilkan akan dialirkan menuju transformator dan gardu-gardu listrik, sehingga listrik tersebut dapat dialirkan ke setiap rumah dan dapat digunakan oleh setiap orang. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini memanfaatkan energi panas yang dihasilkan oleh matahari yang akan dirubah menjadi energi listrik dengan alat panel surya. Sehingga setiap manusia akan mendapatkan energi listrik yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan merawat sumber energi yang sudah disediakan oleh alam
agar tetap dapat digunakan untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, itu adalah beberapa contoh penjelasan bagaimana sumber energi yang tersedia di alam bisa menghasilkan energi yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan merawat sumber energi yang sudah disediakan oleh alam. Selain pembahasan kita tadi, masih banyak energi yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lain di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.